Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqil mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna as-sadaqata hadisu khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat yang mulia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada kesempatan siang hari ini Allah masih mencurahkan nikmat, rahmat, karunia-Nya kepada kita, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa merasakan nikmatnya beribadah sholat Jumat secara khusyuk dan tumanina. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman, nabi penutup risalah-risalah nabi sebelumnya, dan nabi sebagai contoh suri tauladan terbaik bagi kita semua sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Jumat kali ini merupakan Jumat kesekian kalinya kita melaksanakan ibadah sholat Jumat. Tentunya ketika Allah memerintahkan perintah ibadah kepada kita, tentunya ada hal yang ingin dicapai oleh kita makhluknya. Setiap ibadah yang diwajibkan kepada kita sebagai manusia sudah tentu ketika kita laksanakan dengan baik dan benar akan mampu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ketika iman dan takwa kita ini sudah meningkat, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang lebih bersyukur,
orang yang lebih bersabar, orang yang lebih bertawakal, dan orang yang lebih ridho atas segala ketentuan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita akan menjadi manusia yang tidak lagi dipenuhi ketakutan, tidak lagi dipenuhi kekhawatiran, dan tidak lagi dipenuhi kekecewaan, sehingga kita menjadi muslim yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Hari ini sebagian besar umat Islam memperingati Maulid atau kelahiran Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 1454 tahun yang lalu. Sosok mulia dilahirkan di dunia ini, Rasul terakhir menutup risalah Nabi sebelumnya, dan Rasul yang sangat mencintai umatnya. Pada kesempatan siang hari ini, saya tidak akan menyampaikan bagaimana cara memperingati Maulid atau hari kelahiran Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, tapi saya akan menyampaikan hikmah atau pesan penting di balik kelahiran Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pesan penting atau hikmah pertama Maulid di tahun ini adalah semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis disebutkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wan nasi ajma'in. Artinya, tidak sempurna keimanan seseorang di antara kamu yang belum sampai pada kecintaan kepada aku Rasulullah lebih dari orang tuamu, lebih dari anakmu, dan lebih dari seluruh umat Islam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Ibnu Hajar Al-Asqalani mendefinisikan cinta kepada Rasul ini bukan hanya dengan perasaan saja, tetapi butuh pembuktian, yaitu dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, menjunjung tinggi syariatnya, dan juga senantiasa berusaha meneladani beliau dalam segala bentuk perkataan dan perbuatan. Tentunya kita sebagai manusia ketika berusaha untuk senantiasa mengikuti sunnah-sunnah dan segala apa yang pernah dilakukan Rasulullah SAW bukanlah perkara yang mudah. Akan tetapi kalau kita berani mengatakan bahwa kita cinta kepada Rasulullah SAW, maka kita harus berani tanggung jawab terhadap apa yang kita katakan. Ketika kita mengatakan bahwasanya kita cinta kepada Rasulullah SAW, minimal ada dua hal yang senantiasa kita lakukan.
Yang pertama yaitu kita sering sekali menyebut beliau. Bagaimana cara menyebutnya? Dengan menyebutnya melalui sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kedua, mengikuti sunnahnya. Di antara beberapa sunnah yang mulai ditinggalkan oleh umat Islam, yang pertama yang harus senantiasa kita lakukan adalah menyampaikan salam secara sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita bertemu dengan saudara kita sesama muslim. Kemudian yang kedua, ketika kita mengatakan diri kita cinta kepada Rasulullah SAW, maka kita harus senantiasa bisa menjadi orang yang sederhana ketika berpakaian dan makan. Jadi ketika akhir-akhir ini dunia sedang gandrung dengan pamer kepemilikan pakaian dan kekayaan, Rasulullah SAW mengatakan kepada kita harus sederhana. Kemudian yang ketiga, ketika kita mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, maka kita harus senantiasa mampu melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, khususnya sholat sunnah rawatib dan sholat malam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hikmah yang kedua yang dapat kita petik dari peristiwa Maulid Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah kita meneladani akhlak Rasulullah SAW. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Uswatun hasanah. Uswah itu adalah contoh atau keteladanan. Hasanah itu baik atau terpuji. Rasulullah SAW dalam hidupnya senantiasa melakukan dan mencontohkan bagaimana segala aktivitas beliau itu sebagai uswatun hasanah. Dalam akidah dan beribadah, beliau senantiasa mengesahkan Allah dan tidak pernah mensekutukannya. Kemudian beliau senantiasa rajin melaksanakan sholat sampai kakinya bengkak. Kemudian yang ketiga, beliau senantiasa menjadi orang yang bersyukur, bukan hanya di kala lapang, tapi juga di kala sempit. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam berakhlak, beliau senantiasa menjadi contoh terbaik bagaimana seorang manusia yang senantiasa memiliki rasa memaafkan, bagaimana kemudian senantiasa beliau berkata jujur dan juga bersabar. Dalam sejarah kita mengetahui bahwasanya dari kecil beliau senantiasa mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum lahir beliau sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Ketika masih kecil beliau ditinggal meninggal oleh ibundanya. Ketika masih anak-anak beliau sudah ditinggalkan oleh kakaknya. Dan ketika menyebarkan agama Islam pada saat permulaan, beliau ditinggal meninggal oleh pamannya. Tentunya kita senantiasa harus mencontoh beliau dalam akidah,
ibadah maupun akhlak. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Hikmah yang ketiga yang dapat kita petik dari peristiwa Maulid Nabi Muhammad, yaitu kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu